Baik, sekarang kita akan belajar mengetahui arti dan makna dari Asmaul Husna, Ar-Rahman sampai Al-Majidu. Yang pertama adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman artinya Maha Pemurah yang mempunyai rahmat yang luas untuk seluruh makhluk tanpa terkecuali muslim dan non-muslim yang diberikan di dunia ini. Jadi maksudnya Allah memiliki nama Ar-Rahman ini Maha Pemurah tanpa terkecuali siapa yang ada di dalam dunia. Nah, jadi semuanya kena rahmatnya, kena rahmat Tuhan. Baik itu meliputi dari rezeki, jalan hidup, dan seluruh urusan kebaikan. Kemudian Ar-Rahim. Ar-Rahim ini Maha Penyayang, yaitu pemberi rahmat yang sangat penyayang kepada orang yang beriman, yang memberikan rahmatnya secara khusus hanya kepada orang beriman di akhirat. Nah, jadi Ar-Rahman tadi di dunia itu semuanya kena, dan di sini Ar-Rahman itu adalah Maha Penyayang hanya khusus untuk orang muslimin dan muslimat di akhirat kelak ya. Kemudian Al-Maliku. Al-Maliku itu artinya Maha Raja. Allah adalah zat yang merajai dan menguasai semua makhluknya. Semua yang ada di zagat raya ini adalah makhluk ciptaannya, karena hanya Allah lah yang maha kuasa. Jadi kan raja itu artinya menguasai ya kan. Jadi Allah adalah sudah maha raja, jadi Allah itu menguasai semua yang ada di alam semesta dan di zagat raya. Kemudian Al-Qudus. Al-Qudus ini artinya Maha Suci. Zat yang Maha Suci dan semua sifat yang ditangkap oleh panca indera digambarkan dalam khayalan, dugaan, dan apa yang terlintas dalam hati dan pikiran. Maha Suci ya, Maha Suci Allah dari panca indera digambarkan dalam khayalan, dugaan, dan apa yang terlintas dalam hati dan pikiran. Di sini sedikit ada dijelaskan dalam surah Al-Zum'ah ayat 1. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi senantiasa bertasbih kepada Allah, Maha Raja, yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, dan yang Maha Bijaksana. Kemudian As-Salam. As-Salam ini artinya Maha Penyelamat. Tuhan yang zatnya selamat dari segala cacat dan cela, selamat sifat-sifatnya dari segala kekurangan, serta selamat perbuatannya dari segala kejelekan dan keburukan. Nah, jadi Allah itu selamat semuanya, tidak ada cacat, tidak ada celaan, tidak ada kekurangan baginya. Allah itu sempurna. Kemudian Al-Mu'minu, Maha Pengampun. Artinya Allah adalah zat yang kepadanya dinisbatkan segala kemauan dan kesantunan dengan memberikan sebab-sebabnya dan menutupi jalan hal-hal yang ditakutkan. Allah adalah Al-Mu'min yang mutlak, karena hanya kepadanya lah keamanan dan dapat diraih, dan dialah adalah pencipta keamanan baik dunia maupun di akhirat. Kemudian Al-Muhaimin. Al-Muhaimin artinya Maha Pemelihara. Allah adalah zat yang mengerjakan penciptaan makhluknya
amal perbuatan mereka, rezeki dan kematian mereka. Allah mengurusi mereka dengan penglihatan, kekuasaan dan penjagaannya, dan tidak ada yang bisa melakukan semua ini secara sempurna dan mutlak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Aziz adalah Maha Perkasa. Artinya zat yang tidak bisa dikalahkan dan tidak bisa dicegah. Tidak ada tandingannya yang maha kuasa dan kuat selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Jabbar artinya maha kuasa. Allah adalah zat yang dapat melaksanakan keinginan dan kehendaknya, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat mencegah keinginannya. Semuanya ada dalam kekuasaannya, dan tidak ada kemampuan manapun yang sanggup melanggarannya. Itu adalah Allah Maha Kuasa, Al-Jabbar. Kemudian Al-Mutakabbir, Maha Megah. Artinya zat kebesaran dan keangkuhan. Tidak ada yang berhak dan pantas menyombongkan diri kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sementara karena dialah Tuhan semesta alam yang kepadanya tidak tunduk segala sesuatu. Jadi Maha Megah, Allah itu Maha Megah. Hanya Allah yang berhak untuk menyombongkan diri. Di sini ada dijelaskan di dalam surat Tasiyah. Maaf, agak keliru membaca surahnya ya. Mungkin yang tahu. Dan baginya lah keangguhan di langit dan di bumi, dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kemudian Al-Khaliq itu maha pencipta, yaitu mengadakan seluruh makhluk tanpa asal, juga yang mendirikan adanya semua ini. Jadi Allah yang maha pencipta. Kemudian Al-Bari maha pembuat, atau bisa juga disebut maha perancang, maha menjadikan. Al-Bari yaitu mengadakan sesuatu yang bernyawa yang ada asal mulanya. Dari Nabi Adam ya kan, diciptakan Allah dari tanah. Kalau kita diciptakan Allah dari itu, dari sperma terus ke sel telur ya. Kemudian Al-Musawwir, maha pembentuk, maha menjadikan rupa, bentuk, memberikan gambaran atau bentuk pada sesuatu yang berbeda dengan lainnya. Maka jangan heran kalau di dunia ini Allah menciptakan segala sesuatu itu berbeda-beda, ya kan? Sidik jari si A dan si B pasti beda. Itulah maha pembentuk, maha menjadikan rupa. Kemudian Al-Ghaffar, yang artinya maha pengampun. Allah adalah zat yang maha pengampun, banyak pemberian maafnya dan menutupi dosa-dosa dan kesalahan. Itu ya, Allah itu sangat pengampun ya. Kemudian Al-Qahhar, yaitu maha memaksa, menggenggam segala sesuatu dalam kekuasaannya serta memerintahkan segala makhluk menurut kehendaknya, ya kan? Sudah ditakdirkan, yaitu dengan qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kalau kita nggak makan pasti lapar, ya kan? Kalau kita nggak minum pasti haus. Itu kan qahar.
Kemudian Al-Wahhab, Maha Pemberi, Maha Menganugerah. Ya, bisa Maha Pemberi dan Maha Penganugerah, yaitu memberi banyak kenikmatan dan selalu memberi karunia.